dapat titik duit ditakoki. Kadang kula nggih wanita yang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami template orang juta, nak ora dadi diarani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ra mandi, mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Dadi saniki ku repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak niku riyen lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawe beliau soleh zaman akhir ku repot, hisape gede ya. Mergo terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo duit sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-solehku ngene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifadah kalian Ghazofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampean tok sing tak kei diskon. Agar wong ya do wong ngono. Mulane nek ki dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Niku mesti klenik niku. Ngene niku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean niku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Zofur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur hilang. Enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Enggak semua yang diunek-unek takokno. Kadang wong takok nasib, Guys. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kula diutang 1 miliar carane nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kula nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok wae kudu purek malah. Ditakoki. Bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu. Dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak terus takok teng kula niku termasuk mukroh napa mboten Gus karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau napa diware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukre harus mampu mewujudkan mahaddadahu kena arah megat tak pateni ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati itu kan bingung ya saya seduarian Gus Zofur ya jawab wallahu a'lam nunggu Jibril ya sudah akan datang artinya gini ya
Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya eskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balekne ning Allah. Dadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan iku pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku wis terlambat bojomu kepen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu cara kula kiyaine memberi napa? Solusi. Tak tak bila minggate teng diteng tiang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya Mbah Mun nate cerita, sing kula paling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nek dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dhewe ning pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolah iku ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi, memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ngijazahne Pak Zakaria. Oh, ya. Jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa? Jangan kita lupa tadi ya.
sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan tadi. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah.